Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Rahmadani, NIM 18060013. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya dari Universitas Negeri Padang. Di sini saya membuat suatu video atau sebuah video presentasi saya untuk memenuhi tugas-tugas mingguan saya dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 dengan dosen pembimbing saya Bapak Alphonse Satriato SEME. Baiklah, di sini saya akan mulai atau sama-sama kita belajar tentang kita akan membahas apa itu perumusan kebijakan pembangunan serta peranan pasar, negara, dan masyarakat. Baiklah, kita akan membahas itu pertama persoalan keseimbangan, yang dimana dalam persoalan keseimbangan ini mencapai sebuah keseimbangan yang tepat itu caranya antara pasar swasta dan kebijakan publik merupakan suatu tantangan yang sangat cukup berat. Dapat dikatakan pada tahun-tahun awal pembangunan pasca perang dunia kedua dan dekolonasi, pandangan bahwa negara pendukung pembangunan yang baik begitu mendominasi setidaknya secara implisit, namun catatan korupsi dan tata kelola yang buruk dan negara yang digerogoti oleh kepentingan pribadi di banyak negara-negara berkembang yang telah membuat pandangan ini memudar. Selanjutnya saya akan membahas yaitu perencanaan pembangunan atau dapat kita katakan yaitu dengan konsep dan logika, yang dimana mistik perencanaan nasional secara luas diyakini memberikan mekanisme kelembagaan dan organisasional yang penting dan mungkin satu-satunya untuk bagaimana cara mengatasi hambatan utama pembangunan dan menjamin tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Selanjutnya kita akan membahas hakikat perencanaan pembangunan. Di sini perencanaan ekonomi itu merupakan upaya sadar dan disengaja dari pemerintah untuk apa? Untuk menyusun keputusan tentang bagaimana faktor-faktor produksi akan dialokasikan di antara berbagai penggunaan atau industri, sehingga menentukan seberapa banyak total barang dan jasa yang harus diproduksi dalam 1 atau 2 periode. Selanjutnya kita akan membahas itu rencana ekonomi. Rencana ekonomi itu apa? Rencana ekonomi itu dokumen yang tertulis yang memuat di dalamnya keputusan kebijakan pemerintah tentang bagaimana sumber daya dialokasikan pada beragam penggunaan sehingga dapat untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang dituju atau tujuan lain selama periode tertentu. Yang selanjutnya yaitu rencana komprehensif. Apa itu rencana komprehensif? Rencana komprehensif itu rencana ekonomi yang menetapkan target yang dimana meliputi seluruh sektor utama perekonomian nasional. Selanjutnya yaitu ada rencana parsial, yang dimana rencana parsial itu apa? Rencana parsial itu rencana yang hanya cukup sebagian sektor dari perekonomian nasional. Misalnya seperti apa? Contohnya yaitu ada pertanian, industri, dan pariwisata. Proses perencanaan itu seperti apa? Proses perencanaan ini itu dapat kita katakan juga yaitu prosedur dalam menyusun dan melaksanakan rencana ekonomi secara formal.
Selanjutnya yaitu perencanaan dalam negeri berkembang dengan sistem perekonomian campuran. Penggunaan tabungan domestik dan keuangan asing oleh pemerintah untuk melaksanakan suatu proyek investasi publik dan mobilitas, dan menyalurkan sumber daya langka ke bidang-bidang tertentu yang diharapkan dapat memberikan sumbangan berarti demi merealisasikan tujuan ekonomi jangka panjang kebijakan ekonomi pemerintah, seperti contohnya perpajakan, lisensi industri, penetapan tarif, serta manipulasi kuota, upah, tingkat bunga, dan harga-harga untuk merangsang dan mengarahkan dalam sebagian kasus bahkan dalam mengendalikan kegiatan ekonomi sektor swasta. Tujuannya apa? Untuk gunanya memastikan terciptanya hubungan yang harmonis antara keinginan operator bisnis swasta dan tujuan sosial dari pemerintah pusat. Selanjutnya yaitu ada logika perencanaan pembangunan, yang dimana di sini logika perencanaan pembangunan ini dilandasi oleh sejumlah argumen ekonomi dan kegagalan fundamental, yang dimana terdapat kegagalan pasar. Kegagalan pasar itu apa? Kegagalan pasar itu fenomena yang timbul akibat ketidaksempurnaannya pasar. Seperti saja contohnya kekuatan monopoli, mobilitas faktor yang faktor yang rendah, eksternalitas yang signifikan, atau pengetahuan yang bisa dikatakan kurang, yang melemahnya kefungsian dari pasar ekonomi tersebut. Selanjutnya yaitu ada mobilitas dan alokasi sumber daya, yang dimana maksudnya itu argumen ini menekankan bahwa perekonomian negara berkembang itu seharusnya tidak menyanyiakan secara sia-sia tidak menyanyiakan sumber daya keuangan dan manusia terampil yang terbatas dalam usaha yang tidak produktif. Di sini pun terdapat dampak sikap atau psikologis itu seringkali diasumsikan bahwa suatu pernyataan terinci mengenai tujuan ekonomi dan sosial nasional dalam bentuk rencana pembangunan yang spesifik dapat menimbulkan dampak-dampak sikap atau psikologis penting pada penduduk yang beragam dan seringkali terfragmentasi. Selanjutnya yaitu bantuan luar negeri, yang dimana bantuan luar negeri ini perumusan rencana pembangunan secara rinci seringkali menjadi syarat perlu untuk memperoleh bantuan luar negeri, bilateral maupun multilateral. Selanjutnya kita akan membahas yaitu model pertumbuhan agregat, yang dimana memproyeksi variabel makro. Model pertumbuhan agregat itu apa? Model pertumbuhan agregat itu sebuah model ekonomi formal yang menggambarkan pertumbuhan dari suatu perekonomian dalam satu atau sedikit sektor dengan menggunakan sejumlah variabel terbatas, yaitu ada model input output atau model antar industri. Model formal yang membagi perekonomian berdasarkan sektor dan menelusuri aliran pembelian atau input dan penjualan output antar industri. Selanjutnya yaitu ada kegagalan pemerintah dan preferensi atas pasar alih-alih perencanaan.
persoalan implementasi rencana dan kegagalan rencana, kecacatan dalam rencana dan implementasinya, data yang tidak memadai dan tidak dapat diandalkan, gangguan ekonomi dan eksternal dan internal tidak diantisipasi. Adapun kelemahan kelembagaan, kurangnya itikat politik. Perekonomian pasar. Oke, selanjutnya kita akan membahas perekonomian pasar. Adapun prasyarat kultural dan prasyarat ekonomi, yaitu ada kepercayaan, hukum dan ketertiban, keamanan individu dan properti, menyeimbangkan persaingan dengan kerjasama. Selanjutnya itu ada pembagian, tanggung jawab dan kekuasaan. Selanjutnya ada altruisme masyarakat, mobilitas masyarakat, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas apa peranan pembangunan dari LSM dan sektor warga negara yang lebih luas. Yang pertama ada inovasi, fleksibilitas, program pengetahuan teknis khusus. Selanjutnya kita akan membahas barang publik lokal yang ditargetkan perencanaan dan implementasi manajemen sumber daya milik bersama, kepercayaan dan kredibilitas, representasi dan advokasi. Tren tata kelola dan reformasi menangani masalah korupsi. Yang pertama ada desentralisasi, partisipasi pembangunan. Baiklah, sekianlah hasil materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan saya juga meminta maaf atas adanya suara masuk ataupun suara ribut, dikarenakan saya sedang di depan rumah saya sedang mengadakan pesta hajatan. Jadi saya mohon maaf jika banyak kekurangan di video ini. Saya juga masih belajar untuk lebih maju lagi dalam pembuatan video-video presentasi saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.